KBD, Bab 161. Saya tidak tahu berapa lama sebelum jeritan itu berangsur-angsur menghilang. Aku akan membiarkanmu memelukku lagi. Culinger berjalan keluar dengan marah, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa menendang Ye Chen. Apalagi di pipi yang indah itu, jelas ada kata seperti itu, keren. Adapun Ye Chen, dia terbaring di tanah seperti babi mati, dipukuli begitu keras bahkan ibunya sendiri mungkin tidak mengenalinya. Semua orang pergi, mengapa tidak berpura-pura? Chu Xuaner, yang sedang duduk di samping minum teh dengan santai, menatap Ye Chen dengan marah. Tak perlu dikatakan, begitu dia selesai berbicara, Ye Chen berbalik dan melompat, melihat sekeliling dengan sepasang mata panda, melihat bahwa Culinger benar-benar pergi, dia menghela nafas lega. Tapi masih sangat licin dan harum. Benar-benar sembuh. Bekas luka itu melupakan rasa sakitnya. Ye Chen benar-benar mencium tangannya di depan Chu Xuaner. Aroma di tangannya persis sama dengan aroma di tubuh Culinger malam itu. Tanpa sadar, Ye Chen mulai tanpa sadar memikirkannya lagi apa yang terjadi malam itu tidak bisa diusir dari benaknya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Nak, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani memeluk adikku, Tuan. Dari samping, kata-kata Chu Xuaner datang lagi dengan senyuman. Ada apa? Ye Chen menyeka mimisannya. Aku sudah tidur dengannya, apalagi memeluknya. Tentu saja, dia hanya mengatakan ini di dalam hatinya, kalau tidak Chu Xuaner mungkin mencubitnya di tempat bunuh dia. Selain itu, aku selalu mengira kaulah yang mengajariku cara berlatih. Berpikir untuk digoda, Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan marah. Dia hampir dibunuh oleh tuannya yang cantik. Aku mengerti maksudmu, jika aku yang membimbingmu untuk berlatih, kamu bisa memelukku dengan santai. Chu Xuaner menunjukkan ekspresi tersenyum lagi, menatap Ye Chen yang memar dan bengkak karena pemukulan dengan penuh minat. Kalau begitu aku akan memelukmu, maukah kamu mengalahkanku? Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Chu Xuaner sambil tersenyum. Kamu bisa mencobanya. Chu Xuaner tidak melihat ke arah Ye Chen, tetapi hanya mengulurkan tangan batu gioknya dan berbalik untuk melihatnya, kurang dari bear lebih besar dari. Melihat ini, Ye Chen tertawa datar. Sebaiknya aku tidak mencoba. Sebagai seorang magang, dia masih sangat mengenal tuannya. Jika dia benar-benar bergegas memeluknya, dia akan didorong ke tanah dan dipukuli dengan kejam di saat berikutnya. Apakah kamu yakin tidak ingin mencobanya? Tidak, karena kamu tidak ingin mencobanya, mari kita mulai bisnis. Chu Xuaner berhenti main-main dengan Ye Chen dan mengeluarkan pil hijau dari tas penyimpanan. Makanlah. Chu Xuaner dengan santai melemparkan pil biru itu. Melihat ini, Ye Chen, yang masih lesu di saat-saat terakhir, tiba-tiba bersinar terang saat ini. Terima kasih, Tuan, hehehe. Ye Chen sudah melangkah maju dan menangkap ramuan itu. Dia melirik ramuan Cian dari sudut matanya. Pola 3 pil, obat mujarab 3 butir. Napas Ye Chen menjadi pendek, dan momen ini patut diingat. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat ramuan tingkat tertinggi setelah mengeluarkan setengah dari ramuan Tianji. Ternyata itu ramuan 3 butir. Ye Chen tidak bisa menahan menelan, dan menatap ramuan biru di tangannya dengan penuh semangat. Itu hanya sebesar anggur, sebening kristal, memancarkan aroma obat yang kuat, berlama-lama dengan lingkaran biru, dan yang terpenting adalah ada aura yang membuat jiwa merasa sangat nyaman. Pil ini disebut pil roh jiwa, dan itu adalah pil bermutu tinggi yang memelihara jiwa. Chu Xuaner memperkenalkan dari samping. Ramuan yang memelihara jiwa. Mendengar ini, Ye Chen menjadi lebih bersemangat, dan membuka mulutnya untuk memasukkan ramuan itu ke dalam mulut. Namun, tepat ketika ramuan itu hendak dimasukkan ke dalam mulutnya, dia tidak bisa menahan diri, karena dia melihat fenomena aneh dari ramuan jiwa. Mendengar diam-diam, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengambil pil jiwa lebih dekat, lebih tepatnya, dia meletakkannya di depan roda peri mata kirinya sedikit menyipit, dan dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar bisa melihatnya, dari pil jiwa sosok Sufu, dan itu adalah tempat alkimia Sufu. Untuk sesaat, dia tertegun di sana. Meskipun soul pil kecil, gambar yang dia lihat dari soul pil di mata kirinya diperbesar tanpa batas, itu memang gambar alkimia pemurnian Sufu, dan lebih tepatnya, itu adalah gambar Sufu yang sedang memurnikan pil jiwa. Setiap langkah kecil, setiap kunci pengendalian tembakan telah diperbesar tanpa batas, dan telah terpatri kuat di mata Xianlun. Ini jejak jiwa Sufu, gumam Ye Chen. Secara umum,
Alkemis membutuhkan kerjasama kekuatan jiwa tingkat tinggi untuk membuat alkimia, dan setiap jenis obat yang disuling oleh alkemis memiliki jejak jiwanya, dan jejak jiwa ini mengandung proses alkimia mereka. Hanya saja tidak ada yang bisa melihat apa yang disebut jejak jiwa di obat mujarab. Inilah yang mengejutkan Ye Chen, karena di bawah pengawasan Xianlun, dia benar-benar menyimpulkan merek jiwa yang tersembunyi di dalam pil jiwa. Belum lagi, melalui Xianlunyan, dia terkejut saat mengetahui bahwa pil jiwa di tangannya bukanlah satu pil, tetapi ratusan jamu, setiap nama jamu, setiap berat jamu, ditentukan olehnya. Xianlunyan masih memiliki kemampuan yang mendominasi. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan ramuan 2 butir yang disebut pil pembangun tulang dari tas penyimpanan. Masih ditempatkan di depan Xianlun, dia dapat melihat merek jiwa yang tersembunyi di dalam pil pembangun tulang secara sekilas, dan dia dapat menguraikannya. Rumput roh diperlukan untuk memurnikan ramuan 2 butir dan kunci untuk mengendalikan api. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Ketika Ye Chen mengatakan ini, bahkan dia tidak dapat mempercayainya. Xianlunyan dapat menangkap jejak jiwa di eliksir, yang berarti bahwa jika saya melihat eliksir, saya dapat menyimpulkan metode pemurnian eliksir itu, ramuan yang dibutuhkan, dan kunci pengendalian api. Bukankah begitu setara dengan memberi saya formula pil-pil? Selama tingkat jiwa saya cukup tinggi, saya dapat membuat pil apapun tanpa diajarkan oleh orang lain, apalagi melihat resepnya. Mengapa saya tidak mengetahui bahwa Xianlunyan memiliki kemampuan yang mendominasi sebelumnya? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membelai Xianlunyannya. Mungkinkah basis kultivasi saya telah maju ke alam asal manusia, dan saya tidak bisa menahannya? Atau mungkin Anda telah mengeraskan jiwa Anda di ruang batu dalam beberapa hari terakhir, sehingga merangsang kemampuan potensial Xianlunyan. Apa yang membuat Anda, Linglong, mengapa Anda tidak memakannya? Melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, Chu Xuaner mengerutkan kening tanpa sadar. Pikirannya terputus. Ye Chen buru-buru menatap Chu Xuaner, menunjuk ke pil jiwa di tangannya, dan bertanya, "Tuan, apakah pil jiwa ini disempurnakan oleh Penatua Sufu? Kalau tidak, bagaimana menurutmu?" Petik 2. Benar saja. Dengan jawaban afirmatif Chu Xuaner, Ye Chen bahkan lebih yakin bahwa tebakannya benar, dan jejak jiwa yang disimpulkan dari pil jiwa persis milik Sufu, jadi pil jiwa ini tidak diragukan lagi disempurnakan oleh Sufu. Pada saat ini, Ye Chen sangat bersemangat hingga dia akan melompat. Selain itu, dia tidak dapat menahan keinginan untuk kembali ke taman spiritual kecil di gerbang luar, mengambil setengah dari Tianji dan dari dinding batu, dan kemudian menyimpulkan jejak jiwa di pil Tianji, dan kemudian menyimpulkan pil Tianji metode pemurnian Jidan. Ini adalah ritme melonjak ke langit. Wahaha, Ye Chen, yang dalam keadaan linglung, tiba-tiba tertawa karena kegirangan atau semacamnya. KBD, Bab 162. Selain itu, melihat senyum konyol Ye Chen, Chu Xuaner sangat terkejut. Bagus. Saat Chu Xuaner tertegun, Ye Chen tiba-tiba melolong. Engah. Chu Xuaner, yang sedang minum teh, sangat terkejut, sehingga dia hanya menyesap teh di mulutnya dan muntah di seluruh wajah Ye Chen. Terkejut? Mengapa kamu begitu gugup? Chu Xuaner memelototi Ye Chen dengan marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum bodoh. Apakah kamu ingin mengambil pil jiwa atau tidak? Jika kamu tidak memakannya, kembalikan, kata Chu Xuaner. Dia akan mengambil kembali pil jiwa dari tangan Ye Chen. Makan, 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 tentu saja. Ye Chen memiliki penglihatan yang tajam dan tangan yang cepat, dan memasukkan pil jiwa ke mulutnya secepat mungkin, karena takut Chu Xuaner benar-benar akan mengambilnya kembali untuknya. Pil jiwa memasuki tubuh dan langsung meleleh. Ye Chen sudah duduk bersila di tanah, merasakan pil jiwa yang meleleh mengalir melalui setiap meridian di tubuhnya seperti mata air yang jernih. Jiwa yang lelah paling diuntungkan, seolah bermandikan angin musim semi yang hangat. Diam-diam, Ye Chen merasa tubuhnya menjadi ringan dan mengambang, dan kesadarannya seperti rumput bebek, tanpa ada yang bisa diandalkan di air yang beriak. Aku melihatnya, gumam Ye Chen dengan mata terpejam. Dalam kesadarannya, dia sepertinya melihat penghalang menuju alam jiwa yang dalam. Kali ini tidak samar seperti biasanya, tapi dia melihatnya dengan jelas. Meskipun bergumam, itu masih didengar oleh Chu Xuaner di samping. Senyum puas muncul di wajah Chu Xuaner. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku.
dan tidak sia-sia bagiku dan kakak senior Su Fu untuk memperbaiki pil jiwa siang dan malam. Segera, Chu Xuaner melambai padanya tangan untuk menutup pintu masuk ruang batu, agar tidak mengecewakan saya, kakak. Perempuannya yang baik hati kembali lagi, dan sekarang Ye Chen hampir menerobos, dan tidak dapat mentolerir gangguan apapun dari dunia luar. Di ruang batu, menjadi sangat sunyi. Ini adalah proses yang panjang, kemajuan jiwa jauh lebih sulit daripada kemajuan kultivasi sendiri, jadi tentu saja butuh waktu lama. Pada saat ini, kesadaran Ye Chen masih berenang di alam halus, dan seluruh tubuh serta pikirannya telah lolos ke keadaan yang luar biasa. Pil jiwa telah benar-benar meleleh di tubuhnya, dan itu secara khusus ditujukan pada esensi pil bergizi jiwa, seperti nektar, umumnya, itu membasuh jiwanya, dan seperti palu, menempa kesadarannya. Dengan cara ini, malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, sebelum cahaya merah pertama muncul di timur, raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dari ruang batu. Hancurkan untukku. Saat Ye Chen meraung, jiwanya yang sangat halus tiba-tiba menembus penghalang dan memasuki Soul Profound Realm. Bersenandung, bersenandung. Segera, 4 prasasti jiwa di tengah, selatan, utara, dan utara ruangan batu bergetar, dan kata Ling di atasnya berubah menjadi kata Xuan pada saat Ye Chen menerobos, dan mereka berubah dengan Ye tingkat jiwa Chen. Di lingkaran di tengah ruang batu, setelah raungan, Ye Chen terdiam, tetapi tubuhnya berubah. Pertama-tama, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dipenuhi dengan aura keemasan. Kedua, di sekelilingnya, dengan dia sebagai pusatnya, pusaran aneh terbentuk, menelan kekuatan misterius antara langit dan bumi. Pada akhirnya, bagian tengah alisnya bersinar terang, dan kata Xuan sebenarnya muncul. Setelah sekian lama, Ye Chen masih belum membuka matanya, dia masih berenang dalam konsepsi artistik yang misterius. Dalam konsepsi artistik, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, kuncup-kuncup menembus tanah, kuncup menunggu untuk dilepaskan, dan semuanya berkembang. Segera, konsepsi artistik berubah, angin melolong, pohon-pohon tua yang rimbun, daun-daun menguning, cabang-cabang mulai layu, dan gambaran seluruh dunia dihiasi oleh daun-daun yang berguguran. Kemudian, bumi layu, tandus dan sunyi, dan beberapa daun dan cabang terakhir di pohon-pohon kuno juga melayang turun. Angin dingin menggigit, kepingan salju melayang di seluruh dunia, dan dunia tampaknya ditutupi dengan pakaian putih suci. Ini adalah reinkarnasi, pergantian konstan, dunia konsepsi artistik seperti roda raksasa, bereinkarnasi selama bertahun-tahun, bereinkarnasi dalam hidup dan mati. Ye Chen berada dalam konsepsi artistik, menyaksikan kematian makhluk hidup, kemakmuran dan layu, dunia alternatif seperti beralih dari bayi menjadi orang tua, setelah seumur hidup, dan akhirnya berubah menjadi sepotong loes. Setelah itu, dunia masih berubah, dan makhluk berkembang biak tanpa henti. Dunia telah ditandai dengan tanda yang tak terhapuskan. Dunia ini benar-benar misterius. Setelah menerobos ke ranah jiwa yang mendalam, Ye Chen bergumam untuk pertama kalinya. Namun, dia masih belum bangun. Dalam konsep artistik misterius, dia melihat luasnya lautan, luasnya Changyuan, luasnya langit berbintang, dan keagungan Juyue. Kekuatan luar biasa antara langit dan bumi. Alis Ye Chen terkadang berkerut dan terkadang rileks, mengembara dalam konsepsi artistik, merasakan kekuatan misterius dan kuat. Menurut kata-kata Chulinger, itu adalah kekuatan langit dan bumi. Hanya saja yang disebut kekuatan langit dan bumi terlalu halus, seperti kilatan di panci, begitu menghilang, sulit untuk menangkapnya lagi. Pada titik ini, Ye Chen perlahan membuka matanya, 2 mata tajam keluar dari pupilnya, dan matanya juga menjadi dalam dan tertahan. Rasanya enak. Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Ya, Ye Chen berbalik dan melompat, meskipun matanya dalam dan tertutup, dia tidak bisa menyembunyikan ekstasi di matanya. Pada saat ini, pintu ruang batu terbuka, dan sosok Chulinger muncul di samping Ye Chen seperti hantu. Sepasang mata indah berkedip pada Ye Chen, terobosan. Tiba-tiba, terobosan, Ye Chen terbatuk datar. Tetapi mundur selangkah tanpa sadar. Setiap kali dia melihat Chulinger, dia akan melakukan ini tanpa sadar. Hanya sehari yang lalu, wanita jalan gila ini memukulinya. Apakah kamu merasakan kekuatan langit dan bumi? Chulinger jelas tidak memperhatikan ketakutan Ye Chen terhadapnya, dan dia jelas lebih bersemangat daripada Ye Chen, menatap lurus ke arah Ye Chen dengan matanya yang indah.
"Iya, tapi hanya sebentar," jawab Ye Chen dengan jujur. "Lalu bagaimana perasaanmu tentang kekuatan langit dan bumi?" Chu Linger masih menatap lurus ke arah Ye Chen. "Sangat kuat," kata Ye Chen dengan takjub. "Kalau begitu, apakah kamu?" Berlama-lama, Chu Linger ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia diinterupsi oleh Chu Xuaner yang ada di sampingnya. Melihat Chu Linger, Chu Xuaner tersenyum dan berkata, "Dia baru saja naik ke tingkat jiwa yang mendalam, bagaimana bisa begitu mudah? Tangkap kekuatan langit dan bumi." "Oh, benar." Chu Linger menggaruk kepalanya tanpa sadar. Di sini, Chu Xuaner telah mengalihkan pandangannya dari Chu Linger ke Ye Chen. "Karena kamu telah menembus Soul Profound Realm, kultivasi di ruang batu akan berakhir untuk saat ini. Kalau begitu aku bisa menuruni gunung." Ye Chen menggosok tangannya, menatap Chu Xuaner dengan mata berbinar. "Apakah itu sebabnya kamu ingin turun gunung?" "Aku ingin pergi ke Paviliun Wanbao untuk membeli sesuatu." Ye Chen terkekeh. Sebenarnya, dia akan membeli rumput roh yang diperlukan untuk menyempurnakan pil jiwa. Sekarang itu dia tahu metode pemurnian pil jiwa. Jiwa juga menerobos ketika dia mencapai tingkat Xuan. Dia secara alami ingin mencobanya. Kembalilah sebelum malam. Chu Xuaner melepaskan dan membiarkan Ye Chen turun gunung. "Oke." Ye Chen terkekeh, berbalik dan berlari keluar dari ruang batu. Melirik kepergian Ye Chen, Chu Xuaner mengalihkan pandangannya kembali ke Chu Linger di sampingnya. Adik perempuannya masih di sana, terkadang menggaruk kepalanya dan terkadang menyentuh dagunya, bergumam di mulutnya, sedikit linglung. "Tuhan obrolan, apakah ada rasa frustrasi?" Chu Xuaner bertanya dengan penuh minat. "Di mana? Bagaimana bisa ada?" "Jangan keras kepala." Chu Xuaner tersenyum santai, "kecuali untuk Tian Xuanmen, hanya ada segelintir orang yang dapat menemukan orang dengan tingkat jiwa yang lebih tinggi darimu di Dacu hari ini. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang bisa menandingi bakat Anda." Setelah mengatakan itu, Chu Xuaner berkedip pada Chu Linger. "Tapi apa bakat jiwa yang paling Anda banggakan, tetapi kalah dari magang saya yang berharga?" "Oh, saudari, apakah ada orang sepertimu?" Chu Linger menghentakkan kakinya, menatap Chu Xuaner dengan marah, berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu. Melihat Chu Linger yang sedikit kehabisan napas, Chu Xuaner menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya, tetapi untuk Ye Chen, matanya menunjukkan lebih lega dan takjub, dan dia memecahkan rekor lagi. KBD, Bab 163. Di sini, Ye Chen telah berlari jauh ke Paviliun Wanbao di gerbang dalam. Yo, melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Pang Dacuan, yang sedang berbaring di kursi dan tertidur, mengangkat kelopak matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu sudah lama tidak datang, bagaimana, sudahkah bonekamu ditingkatkan menjadi boneka misterius, pil jiwa, penatua? Saya ingin semua yang di atas," kata Ye Chen sambil tersenyum. Setelah mengambil kertas itu, Pang Dacuan meliriknya dengan santai, dan mau tidak mau menatap Ye Chen dengan heran. "Nak, apa gunanya kamu menginginkan begitu banyak ramuan spiritual?" Setelah mengatakan sesuatu dengan marah, dia berbalik dan berjalan masuk kabinet. Segera, Pang Dacuan keluar dengan tas penyimpanan, dan menunjuk satu jari, 80.000 batu roh. "Mahal sekali." Ye Chen terkejut. "Apakah ini terlalu mahal?" Pang Dacuan memutar matanya ke arah Ye Chen, menunjuk ke tas penyimpanan, dan berkata, "Tahukah Anda, ada beberapa jenis ramuan spiritual di sini, tetapi sangat berharga, 80.000 sudah sangat murah. Sayang, apakah kamu menginginkannya?" "Ya." Ye Chen masih menyerahkan tas penyimpanan berisi 80.000 batu roh. Setelah mengumpulkan rumput roh itu, Ye Chen tidak segera pergi, tetapi mencondongkan tubuh lebih dekat ke Pang Dacuan, dan bertanya dengan suara rendah, "Penatua, izinkan saya bertanya, berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk meningkatkan boneka tingkat misterius ke bumi, boneka tingkat?" Petik 2. "Baik." Pang Cuan menyentuh dagunya, membuat beberapa perhitungan, dan kemudian berkata, "Bahan yang digunakan untuk meningkatkan membutuhkan 2 juta, dan ada 800.000 jimat sihir. Nah, jika Anda menghitungnya, itu 280.000. Sekitar 100.000. Gudong." Ye Chen menelan ludah di sini. 2,8 juta masih merupakan perkiraan konservatif. Melihat Ye Chen seperti ini, Pang Dacuan menghela nafas panjang. "Penatua, jimat macam apa jimat itu?" Setelah terkejut, Ye Chen menatap Pang Dacuan dengan curiga.
Jika dikatakan bahwa jimat pengumpul roh menganugerahkan kekuatan spiritual pada boneka, dan jimat sihir misterius menganugerahkan seni misterius pada boneka, maka apa yang diberikan jimat senjata ajaib pada boneka adalah kemampuan untuk mengendalikan senjata roh. Pang Pangcuan menjelaskan, senjata roh disegel di jimat senjata sihir, senjata roh disegel di jimat senjata tingkat rendah, dan jimat senjata tingkat menengah. Ada 2 artefak spiritual yang disegel di dalamnya, dan 3 artefak spiritual disegel dalam jimat artefak tingkat tinggi. Secara alami, harga jimat artefak dari tingkat yang berbeda secara alami berbeda. Petik 2, itu artinya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Saya telah belajar banyak. Apakah boneka sedang melakukan seni mistik atau mengendalikan senjata roh? Itu membutuhkan dukungan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, untuk melakukan teknik misteri, diperlukan kerjasama jimat pengumpul roh dan jimat roh misterius. Untuk mengendalikan roh senjata, itu membutuhkan kerjasama jimat pengumpul roh dan jimat roh senjata. Petik 2, saya menyetujui ini. Ye Chen mengangguk, memikirkan kutukan roh surgawi. Begitu kekuatan spiritual seseorang disegel, dia adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Setelah merenung, Ye Chen menatap Pang Dacuan lagi. Penatua Pang, boneka permukaan tanah ditingkatkan. Akan membutuhkan banyak uang untuk mencapai boneka tingkat langit. Itu bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Petik 2, apa maksudmu? Ye Chen menggaruk kepalanya. Di sini, Pang Dacuan dengan malas berbaring di kursi malas lagi. Bahan pemutakhiran itu selalu tak ternilai harganya. Pembatasannya terlalu rumit, hampir mustahil untuk diselesaikan, dan tingkat keberhasilannya mendekati 0. Petik 2, sangat sulit. Ye Chen menatap dengan mata terbelalak. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Pang Dacuan mengangkat tangannya, dikatakan bahwa boneka surgawi dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi sendiri, tetapi metode pemurnian seperti itu telah hilang sejak generasi ke-7 tuanku. Petik 2, serap sendiri aura langit dan bumi. Ye Chen sedikit terkejut. Sebuah boneka tanpa pikiran dapat menyerap aura langit dan bumi dengan sendirinya, yang berada di luar dugaannya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Matanya berputar, seolah memikirkan sesuatu. Beberapa hal, boneka saya, Zixuan, tampaknya mampu menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan, yang agak mirip dengan boneka setinggi langit. Petik 2, tidak lagi mengobrol dengan Pang Dacuan, Ye Chen keluar dari Wanwan Paviliun Harta Karun. Namun, begitu dia meninggalkan gerbang Paviliun Wanbao, Ye Chen diblokir oleh sekelompok besar orang. Orang-orang ini semua adalah wajah yang akrab, semuanya menatapnya dengan mata merah, menggertakkan gigi. Pemimpinnya adalah sepupu Qi Hao, tuan muda dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan Qi Yang, anggota ke-8 dari Heng Yustru Cerita Ya. Ketika kamu datang ke Paviliun Wanbao untuk membeli barang, kalian semua datang bersama. Ye Chen pura-pura terkejut melihat begitu banyak orang menatapnya dengan gigi terkatup. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok besar orang menjadi gelisah seketika, dan banyak orang telah mengeluarkan benda itu dari lengan baju mereka. Juga membeli sesuatu. Bagaimana saya bisa punya uang untuk membeli sesuatu? Sial. Jika mata bisa membunuh, Ye Chen akan mati lebih dari 100 kali dalam sekejap. Cukup menyedihkan untuk mengatakan bahwa ada lebih dari 100 orang, kebanyakan dari mereka adalah murid batin selama ujian hutan liar. Mereka dirampok oleh Ye Chen di ujian hutan liar, dan mereka dirampok oleh Ye Chen dan yang lainnya di gunung belakang beberapa hari yang lalu. Saya khawatir kecuali Qi Yang, orang-orang lain di sini pasti miskin. Yah, aku pergi dulu. Ye Chen merasa tidak nyaman ditatap oleh sepasang mata seperti serigala yang lapar, dan dia akan mendorong kerumunan dan keluar. Aku sudah lama menunggumu, dan kamu masih ingin pergi. Sebelum Ye Chen menerobos kerumunan, sekelompok besar orang di depannya berkumpul dan maju selangkah, seolah-olah mereka akan mengeroyok Ye Chen di tempat mereka sudah bergegas maju. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu kenyang? Merasa sekelompok bajingan kecil hendak bertarung di pintu masuk Paviliun Wanbao, suara terkutuk Pang Dacuan langsung keluar. Jika kamu ingin bertarung di tempat lain, keluarlah. Aku harus. Dikatakan, kata-kata Pang Dacuan masih sangat berguna, dan para murid yang mengelilingi Ye Chen semua mundur selangkah. Apakah kamu berani mengikutiku ke Feng Yuntai? Qi Yang berdiri dan menatap Ye Chen dengan ekspresi gelap. Kamu berada di riil yang rilem, aku tidak akan bertarung denganmu.
Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Bukan karena dia takut pada Qi Yang, alasan utamanya adalah dia tidak punya waktu untuk bertarung dengannya. Qi Yang apa yang ingin dia lakukan sekarang itu adalah alkimia. Apakah kamu takut? Qi Yang tersenyum tegas. Ya, aku takut. Kata-kata Ye Chen hampir menyebabkan Qi Yang menderita luka dalam. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, jika aku tidak menerima triknya, kamu masih bisa mengabaikan aturan rumah di sini, tidak bisakah kamu memukulku? Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, atau seumur hidup? Petik 2. Ye Chen hendak berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan desahan ringan di dalam hatinya, karena ada getaran di lautan pilnya, yang membuatnya merasa aneh. Ya, bukan api peri yang bergetar, tapi petir hitam. Apakah ada bayi? Ye Chen bergumam di dalam hatinya, guntur hitam dan api peri adalah roh langit dan bumi, dan hal-hal yang dapat menyebabkan guntur dan kilat hitam bergetar pasti tidak biasa. Pasti ada harta karun dalam kelompok orang ini. Ye Chen menggosok dagunya, dan bola matanya mulai berayun dari sisi ke sisi lagi. Mata kecil itu melihat ini dan itu, dan hal-hal aneh tidak bisa lepas dari matanya yang tajam. Setelah melihat sekeliling, Ye Chen akhirnya fokus pada Qi Yang di depannya, lebih tepatnya pada liontin bulan sabit di leher Qi Yang. Bersenandung, ketika Ye Chen pergi untuk melihat liontin bulan sabit, petir hitam di danhainya bergetar lagi. Itu kamu. Melihat guntur dan kilat hitam yang bergetar, Ye Chen yakin bahwa harta itu adalah liontin bulan sabit. Ada semacam Feng Yuntai. Ketika Ye Chen diam-diam mencari harta karun, sekelompok murid di depannya berteriak keras. Bukankah kamu luar biasa? Serangan diam-diam dan merencanakan tidak baik. Lihat kebenaran di Feng Yuntai. Sekelompok murid berteriak bersama seperti gelombang laut, menenggelamkan Ye Chen di tempat. Pukul saja aku. Aku benar-benar berpikir aku takut kamu akan gagal. Sampai jumpa di Feng Yuntai. Ye Chen mendorong kerumunan, dan sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat liontin bulan sabit di leher Qi Yang, berpikir, bayi ini, itu akan menjadi milikku nanti. Melihat bahwa Ye Chen setuju, Qi Yang tiba-tiba mencibir, dan tiba-tiba mengikuti jejak Ye Chen. Di belakangnya, sekelompok besar murid berkerumun. Segera, berita bahwa Qi Yang dan Ye Chen akan pergi ke Feng Yuntai menyebar ke seluruh sekte dalam sekte Heng Yue, menyebabkan keributan. Ye Chen pasti kenyang. Qi Yang berada di peringkat ke-8 di antara 9 murid sejati Heng Yue Song. Yang memberi Ye Chen keberanian. Tidak heran, jika dia tidak kalah. KBD, Bab 164. Segera setelah berita pertempuran melawan Qi Yang setengah keluar, sekte dalam menjadi gelisah. Banyak murid yang tidak berpikir untuk berkultivasi Tao telah mendengar berita itu dan lari ke Feng Yuntai. Seorang luar murid yang baru saja memasuki sekte dalam ingin berkelahi dengan Qi yang ke-8 dari biografi sebenarnya, secara alami akan menarik perhatian banyak orang. Segera, teras Feng Yun sekte dalam penuh dengan orang, dan pemandangannya sangat spektakuler. Ayo, kakak senior, beri ruang untukku. Di tengah kerumunan, Xiong Er menggoyangkan tubuh gemuknya dan masuk tanpa malu-malu. Murid itu tanpa sadar melirik Xiong Er, sudut mulutnya berkedut, dan itu tertulis dengan jelas di matanya, mengapa kamu begitu gemuk? Ayo, kakak senior, beri ruang untukku juga. Segera, Xie Yun juga meremas bersama. Masih ramai? Apakah ada ruang di sini? Wajah murid itu langsung menjadi gelap. Akan selalu ada kerumunan. Suara itu terdengar, dan bahkan sebuah tangan besar masuk, dan Huo Teng dengan berani mendorong masuk, dan mendorong murid batin itu keluar dari kerumunan dengan linglung. Nenek, anak ini Ye Chen akhirnya turun gunung. Setelah mendorong muridnya keluar, Xiong Er mengutuk tanpa henti, aku tidak berani turun gunung akhir-akhir ini, karena takut diseret kerebusan oleh para bajingan itu. Petik 2, itu masih sama. Bajingan itu terjebak di kaki puncak Yujian sepanjang hari, menungguku turun gunung. Xie Yun menjilat rambutnya dengan narsis. Untungnya, kakakku pintar, tapi dia menang jangan turun gunung. Apa? Tanda tanya. Bahkan tidak membicarakannya, aku tidak pernah begitu dirugikan. Huo Teng juga penuh keluhan, dan dia tidak berani turun gunung untuk berjalan. Sementara mereka bertiga berbicara, lebih banyak orang berkumpul di bawah teras Feng Yun. 3 lantai dalam dan 3 lantai luar penuh dengan orang. Musuh Ye Chen juga banyak datang. Qi Hao, Yang Bin, Kong Chao dan yang lainnya juga tiba. Secara alami, teman-teman Ye Chen dari sekte luar, seperti Qi Yue, He Wanglin, dan Xiao Jing,
juga datang, dan mereka berdesak-desakan bersama dengan Xiong Er dan yang lainnya secara tiba-tiba. Apakah menurutmu Marven Ye akan menang? Xiao Jing melirik yang lain. Itu mungkin saja. Xie Yun menggosok dagunya, anak ini sangat pencuri, dan dia tidak pernah bertempur tanpa persiapan, kurang dari BR lebih besar dari. Kakak Qi, pukul dia. Segera setelah Xie Yun selesai berbicara, ada suara mendesis seperti gelombang laut dari para penonton. Semuanya adalah murid batin yang berteman baik dengan Qi Yang. Orang-orang yang Ye Chen dirampok. Ye Chen, hajar dia. Xie Yun dan yang lainnya secara alami tidak akan membiarkan aura Ye Chen jatuh, dan ketika beberapa harta hidup berkumpul bersama, mereka melolong dengan keras, dan suara mereka tidak lebih lemah dari suara Qi Yang. Dengan cara ini, sebelum perang dimulai, bau mesiu sudah tercium kuat. Di atas panggung, Ye Chen dan Qi Yang sudah berdiri di kedua sisi. Ye Chen baik-baik saja, tetapi matanya akan selalu menatap liontin bulan sabit di leher Qi Yang, dan dia akan menyentuh dagunya dari waktu ke waktu. Di sisi lain, senyum Qi Yang begitu menyeramkan, dia menggertakkan giginya dan berharap dia bisa mencabik-cabik Ye Chen sekarang. Kemarahan Susi tidak bisa lagi ditekan, ketika Qi Yang bahkan tidak memiliki kata sambutan, dia mundur dan langsung mendatangi Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen segera bergerak, menggunakan gerak kaki misterius, dengan bayangan konstan di belakangnya, menghindari serangan Qi Yang. Jika kamu pergi ke teras Feng Yun hari ini, kamu tidak perlu kembali. Qi Yang segera berteriak ketika dia melewatkan satu jari, dan segel besar telapak tangannya meraung dan menyapu udara. Nada yang sangat besar, Ye Chen mencibir, dan bahu Wang meninju dengan paksa. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh. Tetapi hasilnya mengejutkan. Qi Yang, yang berada di alam yang sejati, sebenarnya mundur selangkah oleh Ye Chen Zhen. Ini, penonton penuh dengan keheranan. Dia terkejut secara langsung, dan benar-benar mengejutkan Qi Yang yang berada di alam yang sejati. Mata Kong Chao dan yang lainnya penuh dengan ketidakberdayaan. Warna keyakinan, kemajuan anak ini benar-benar menakutkan. Xiong Er dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kepalan tangan Ye Chen. Kekuatan itu masih samar-samar di atasnya. Dia tidak bisa menerimanya, dan gerakan itu dipukul mundur, membuat wajahnya yang angkuh tiba-tiba panas, dan dia sangat marah, dan dia mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan dengan cepat, seolah-olah dia akan melakukan teknik rahasia yang menakutkan. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Dengan suara dingin, Ye Chen menerkam seperti singa liar, dengan gerakan misterius dan bayangan konstan, dia membunuhnya dalam sekejap, menggertak dirinya sendiri di depan Qi Yang, dan mengangkat tangannya dengan pukulan, menyela formula penyegelan Qi Yang. Ekspresi Qi Yang kejam, tapi dia tidak punya pilihan selain mundur. Lari, bisakah kamu lari? Ye Chen tidak memberi Qi Yang kesempatan sama sekali, dan mengikuti jejak Qi Yang dengan lompatan kera, dikombinasikan dengan arti menerkam harimau. Mengaum, dengan raungan binatang buas, Ye Chen tampaknya berubah menjadi binatang buas, dan pertarungan jarak dekat yang mendominasi kemarahan binatang itu diluncurkan seketika. Menggunakan kaki, lutut, dan bahu bersama-sama, setiap sendi di tubuhnya menjadi senjata yang ganas, memukul lurus yang mengayuh kembali. Gaya permainan ini lagi, suara seperti itu terdengar dari penonton dalam sekejap. Mereka yang secara pribadi mengalami keterampilan bertarung Ye Chen yang mendominasi merasa tidak wajar di sekujur tubuh mereka. Adapun murid-murid dari Sekte Dalam, ini adalah pertama kalinya sebagian besar murid Sekte Dalam melihat Ye Chen menunjukkan kemarahan binatang itu, dan mereka semua ketakutan, terutama ketika mereka melihat Zhen Yang, ketika Qi Yang, yang berada di antah berantah, dipukul mundur oleh Ye Chen, ekspresinya bahkan lebih menarik. Ah, raungan marah Qi Yang sudah terdengar di panggung pertempuran. Meskipun dia telah mendengar bahwa Ye Chen mahir dalam teknik pertempuran jarak dekat, dia sangat bangga bahwa dia selalu berpikir itu adalah pernyataan berlebihan orang lain, dan tidak pernah mengingatnya. Sekarang, menentang hukum, dia baru pada saat itulah saya benar-benar memahami dominasi rangkaian teknik rahasia pertarungan ini. Tapi, lagi pula, dia adalah murid ke-8 dari biografi asli Heng Yue, dan dia dengan cepat menemukan tindakan balasan. Setelah ditinju oleh Ye Chen secara tiba-tiba, dia dengan cepat mundur, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, dan mengisinya dengan spiritual, kekuatan, melafalkan metode rahasia dengan diam-diam, menunjuk ke arah Ye Chen.
Pedang dan guntur Jue mengikuti raungan Qiyang, pedang pembunuh itu bergetar, dan dalam sekejap, pedang bersinar dikelilingi oleh guntur dan kilat yang ditembakkan ke arah Ye Chen, dan jumlahnya biasanya tidak besar. Formasi pedang tiangan, tubuh Ye Chen berputar, dan pedang Cixiao juga dikorbankan pada saat yang sama, mengayun dengan kuat, memadatkan susunan pedang pertahanan tiangan. Pound pound pound, guntur dan cahaya pedang kilat Qi yang terus-menerus mengenai barisan pedang tiangan, memicu percikan api yang terang. Ubah aku, Ye Chen, yang telah menstabilkan posisinya, mengayunkan pedang Cixiao dan menunjuk ke arah Qiyang, dan formasi pedang tiangan langsung berubah menjadi formasi pedang yang menyerang. Pound pound pound, ada tabrakan sengit lainnya, dan cahaya pedang yang indah langsung menyelimuti platform pertempuran, dan jubah Tao dua orang itu menunjukkan luka yang berurutan. Kedelapan dari biografi sejati Heng Yue, itu benar-benar tidak sesederhana yang dikatakan. Saat berkompetisi dalam formasi pedang, Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Kengerian Qi yang tidak sebanding dengan yang biasa alam yang sejati. Dibandingkan dengan Ye Chen, Qi yang bahkan lebih terkejut. Sebagai orang ke-8 dalam biografi Heng Yue yang sebenarnya, dia memiliki semua seni rahasia keluarga Qi dan Heng Yue. Dia direndam dalam ramuan yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih kecil, kekuatannya adalah menakutkan secara alami. Tapi sekarang, di bawah penindasan absolut dari kultivasinya, dia gagal mengalahkan Ye Chen sejak awal, malah dia kempis satu demi satu, dalam arti tertentu, dia sudah kalah. Memikirkan hal ini, mata Qi yang menjadi kejam, dan dia mengayunkan pedang panjangnya, yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan serangannya merupakan gerakan besar. Melihat ini, Ye Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan bergegas maju dengan seni yang mendalam sombong. Sayang, ada WhatsApp loh. KBD, Bab 165, Ledakan, pertempuran di teras Feng Yun berlangsung sengit, dan Ye Chen serta Qi yang melancarkan konfrontasi teknik rahasia. Ini adalah pemandangan yang luas, dengan bentuk seni yang mendalam, dan kecemerlangan yang indah menyelimuti seluruh platform pertempuran Feng Yun, dan platform pertempuran yang keras dihancurkan berkeping-keping. Apakah ini Ye Chen seorang penjahat? Ada seruan seperti ini satu demi satu di antara hadirin. Bertarung melawan Qi yang selama tidak kurang dari 100 gerakan, dia tidak kehilangan angin sama sekali. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak energi nyata? Pengamatan visual, anak ini Ye Chen akan menentang langit. Di antara kerumunan, Xiong Er menggosok dagunya dengan ekspresi malu di wajahnya berkata dalam-dalam. Baru beberapa hari sejak kita bertemu, dan tingkat pertumbuhannya terlalu cepat. Xie Yun, Qi Yue dan yang lainnya tampak terkejut. Dibandingkan dengan mereka, Zhuo Qiuming dan yang lainnya terlihat agak jelek. Kemajuan Ye Chen sangat cepat, dan dia bisa menjadi tak terkalahkan melawan Qi yang dalam waktu sesingkat itu, yang jauh melebihi harapan mereka. Pada saat ini, di loteng tidak jauh dari teras Feng Yun, beberapa orang juga berbaring di pagar untuk menonton. 4 pria dan 2 wanita, masing-masing dari 6 orang tersebut tidak lemah dalam kultivasi dan memiliki aura yang kuat, tetapi lebih banyak dari mereka kagum. Bisa dibilang ke-6 orang ini memiliki banyak latar belakang. Ni Feng, murid kedua dari biografi asli Heng Yue dan murid pertama dari puncak Yujian. Yang ketiga dari biografi sejati Heng Yue, Nan Gong Yue, murid pertama dari puncak Yuling. Biografi Heng Yue yang sebenarnya adalah yang keempat, Situ Nan, murid pertama dari puncak Lian. Yang kelima dalam biografi sejati Heng Yue, Duan Yu, murid pertama dari puncak Tianquan. Biografi sejati Heng Yue ke-6, murid pertama Yuxin Peak, Ye Ruxue. Biografi sejati ke-9 dari Heng Yue, Xian, murid kepala Gunung Tianshan. Mereka adalah 6 dari 9 biografi sejati Heng Yue Zong, ditambah Liu Yi, murid pertama puncak Tianxuan, biografi sejati pertama Heng Yue Zong, Yang Bin, murid pertama puncak Tianzu, biografi sejati ke-7 Heng Yue Zong, dan Yu Qingfeng, biografi sejati ke-8 dari Heng Yue Zong, Qi yang adalah 9 yang paling menakjubkan dari banyak murid sekte Heng Yue. Aku berkata kakak Ni, junior kecil bernama Ye Chen itu tidak mudah. Situ Nan, murid utama dari puncak api mengamuk, memegang kendi, dengan wajah mabuk, dan memandang Ye Chen di teras Feng Yun di kejauhan sambil mendesah. Lebih dari itu tidak sederhana, itu hanya monster. Ni Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi Xian dari Gunung Tianshan mengambil alih pembicaraan,
dia adalah orang pertama yang pernah kulihat bertarung melawan Qi yang berada di alam yang sejati dengan basis kultivasinya di dunia manusia. Alam asal. Petik 2. Bibi Cusuan benar-benar memiliki mata yang tajam. Ye Ruxue menghela nafas, dia adalah murid yang kuat. Tidak masuk akal untuk bisa mengalahkan lebih dari 100 murid sekte dalam di hutan liar. Duan Yu mengguncang kipas lipatnya dengan ringan, dan aku juga mendengar bahwa belum lama ini dia merampok Yang Bin dari belakang gerbang bagian dalam. Junior kecil ini sangat menarik. Petik 2. Kalian berempat berbicara dengan jelas dan jelas, tetapi Ni Feng dan Nan Gongyue tetap diam. Bagaimana saya mengatakannya? Temperamen mereka berdua agak mirip, mereka termasuk tipe orang yang berbicara sedikit kata, dan Ni Feng tenang introvert tapi heroik, namun Yue lembut dan cantik tapi cantik. Aku berkata, kalian berdua memiliki wajah pahit sepanjang hari, apakah itu menarik? Lagi pula, si Tunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak senior Ni dan kakak senior. Namun, apakah kamu tidak mengkhawatirkan kakak senior? Ye Ruxue melirik mereka berdua dengan ragu. Lagi pula, Nan Gongyue yang mengangguk ringan, tapi ada sedikit kekhawatiran di pipinya yang lembut dan cantik. Melihat Nan Gongyue seperti ini, si Tunan dan yang lainnya juga menyatakan keprihatinannya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah-olah dia tahu apa yang dikhawatirkan Nan Gongyue. Tuhan tahu mengapa Zheng Yangzong memiliki tubuh misterius yang muncul entah dari mana. Si Tunan Bohemian menggosok alisnya dengan keras. Aku tidak tahu bagaimana kakak laki-laki Liu Yi akan menang melawannya. Petik 2. Hei, mendengar apa yang dikatakan si Tunan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas. Boom, pada titik tertentu, kesunyian semua orang dipecahkan oleh raungan dari teras Feng Yun tidak jauh dari sana. Di teras Feng Yun di kejauhan, Ye Chen dan Qi yang melakukan gerakan besar, terkejut dan mundur satu sama lain. Pertempuran masih sengit, dan seluruh panggung berlumuran darah. Di samping, rambut Qi acak-acakan, berlumuran darah, dan ekspresinya terdistorsi, seperti hantu dari neraka. Di satu sisi, sosok Ye Chen juga sangat memalukan. Meskipun ia telah menembus ke alam asal manusia, kekuatannya ditekan oleh cincin bintang 7 bayangan bulan. Selain itu, Qi bukan alam yang sejati biasa. Setelah pertempuran ini, dia juga menderita luka-luka, bekas luka di sekujur tubuhnya. Di bawah panggung, sepasang mata yang berbinar menatap lurus ke panggung pertempuran, tidak berani melewatkan pemandangan yang indah. Ye Chen, raungan tiba-tiba memecah kesunyian adegan itu, dan Qi meraung seolah dia akan gila. Dari awal pertempuran ini hingga saat ini, dia menjadi semakin terkejut. Kesulitan Ye Chen jauh melebihi harapannya, dan apa yang disebut keterkejutannya juga berubah menjadi kemarahan sedikit demi sedikit. Siapa dia? Apa dia? Namun, tuan muda dari keluarga Qi di perbatasan selatan, biografi sejati Heng Yue ke-8 yang bermartabat, dia tidak bisa membiarkan kesombongannya dilanggar. Dia marah, dan amarahnya bahkan membutakan pikirannya. Dia berulang kali menderita kekalahan di tangan seorang junior di Yuanjing, dan dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen setelah bertarung begitu lama. Baginya, ini sangat memalukan. Jika kamu tidak menerimanya, ayo bertarung. Di sisi berlawanan, semangat juang Ye Chen tinggi, dan momentumnya menjadi semakin mendominasi. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Qi berteriak dengan keras, ada kilatan cahaya di antara alisnya, dan kemudian cahaya perak melesat ke udara, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pagoda perak, senjata ajaib kelahirannya. Bersenandung, pagoda perak ditangguhkan di udara, mekar dengan cahaya perak, meluap dengan cahaya perak, dan terus menjadi besar di udara. Paksaan yang mengerikan menghancurkan lempengan batu platform pertempuran Feng Yun, retak sedikit demi sedikit. Bergantung pada, Xiong Er berteriak keras dari penonton, tidak tahu malu menggunakan senjata spiritual kelahiranmu saat kamu bertarung dengan seseorang di alam Yuan. Benar? Oke, titik. Lagi pula, Anda juga murid sejati peringkat 8 saya dari Heng Yue, dan terlalu kasar untuk menggertak orang lain dengan senjata ajaib kelahiran Anda. Xie Yun juga mulai memarahi. Murid sejati, kamu juga pantas mendapatkannya. Raungan Huoteng bahkan lebih keras. 3 orang berteriak di antara hadirin, satu melolong lebih keras dari yang lain. Alasan utamanya adalah karena mereka tahu betul kengerian senjata ajaib kelahiran Qiyang. Di gunung belakang hari itu, perak pagoda hampir menabrak mereka semua meletakkannya di tanah. Sekarang,
Ye Chen sendiri tidak bisa menghentikan senjata spiritual kelahiran Qiyang. Para murid yang menyaksikan pertempuran juga sangat menghina penggunaan senjata spiritual kelahiran Qiyang. Basis kultivasi sudah merupakan alam besar yang lebih tinggi dari Ye Chen, dan sekarang dia menggunakan senjata spiritual kelahirannya, yang membuat orang merasa sedikit tak tertahankan. Segera, suara sinisme memenuhi seluruh platform pertempuran Feng Yun. Tapi, di mana Qiyang sekarang? Tetap saja peduli dengan gosip ini, tujuannya sekarang sangat jelas, yaitu untuk mengalahkan Ye Chen dengan segala cara. Bahkan jika itu hanya basa-basi, tidak mungkin dia terpaksa melakukannya. Satu-satunya kesalahan adalah Ye Chen memiliki terlalu banyak vitalitas setelah bertarung begitu lama. Dia tidak hanya gagal mengalahkannya, tetapi juga Ye Chen menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan sangat sulit untuk menang tanpa menggerakkan senjata spiritual kelahirannya. Suara menderu, pagoda perak bergetar lagi, dan kekuatan menakutkan. Tekanan voli turun. Meskipun Ye Chen mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen mendengus dingin, dan mengeluarkan cambuk besi hitamnya yang dirancang untuk memukul jiwa orang. Melihat Ye Chen mengeluarkan cambuk besi, Qiyang merasa kagum. Dia tahu keanehan cambuk besi itu terlalu baik, tapi menderita kerugian besar. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Qiyang buru-buru memindahkan senjata sihir kelahirannya, dan Ling Tian menekannya, tekan untukku. Petik 2, bisakah kamu menahanku? Ye Chen berteriak dengan dingin, mundur, melompat, dan menghancurkan pagoda perak dengan kuat dengan cambuk. Bersambung.